Tata cara penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD Pemilu 2014. Pemilu 2014 telah digelar. Ada sekitar 186 juta warga yang terdaftar sebagai pemilih dan ada 12 partai nasional yang terdaftar sebagai peserta. Sebagai bagian dari proses demokrasi, pemilu bertujuan memilih wakil-wakil rakyat untuk 5 tahun ke depan. Ribuan caleg dari berbagai partai akan memperebutkan kursi DPR untuk periode 2014-2019. Mereka bertarung di 77 dapil yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Ada 560 kursi yang diperebutkan oleh 6.607 caleg. Dengan jumlah kursi yang jauh lebih sedikit dari jumlah caleg, tentu tidak semua caleg yang lolos ke Senayan. Nah, tahukah Anda bagaimana cara menentukan seorang caleg lolos sebagai anggota legislatif atau tidak? Berikut penjelasannya. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, memilih presiden dan wakil presiden, tegakkan reformasi Indonesia. Untuk menetapkan pembagian kursi DPR, kita mesti mengetahui 6 hal. Pertama, jumlah suara sah. Kedua, ambang batas atau biasa dikenal dengan sebutan parliamentary threshold. Ketiga, alokasi kursi di sebuah dapil. Keempat, bilangan pembagi pemilihan atau BPP. Kelima, sisa kursi. Dan keenam, sisa suara. Suara sah bisa diketahui dari hasil rekapitulasi KPU. Sementara ambang batas adalah angka yang ditetapkan bagi sebuah partai untuk lolos dalam penghitungan kursi DPR. Besar ambang yang ditetapkan adalah 3,5% dan hanya partai yang meraih suara 3,5% atau lebih yang berhak mengikuti penghitungan pembagian kursi DPR. Sementara partai yang tidak memenuhi ambang batas 3,5% otomatis keluar dari penghitungan dan pembagian kursi DPR. Jika misal suara sah nasional 100 juta, maka hanya partai yang mendapat suara 3,5 juta atau lebih yang dianggap lolos ambang batas. Sementara partai yang suaranya tidak sampai 3,5 juta dianggap tidak lolos ambang batas dan tidak berhak ikut pembagian kursi DPR pusat. Namun, tetap diikutkan dalam pembagian kursi DPRD. Setelah mengetahui jumlah suara sah dan partai yang lolos ambang batas, maka berikutnya adalah mengetahui BPP dan alokasi kursi. BPP atau bilangan pembagi pemilihan adalah nilai yang ditetapkan bagi sebuah kursi. Cara menghitung BPP adalah jumlah suara sah di sebuah dapil dibagi jumlah kursi yang tersedia di dapil tersebut. Misal, suara sah di sebuah dapil 1 juta dan jumlah kursi yang dialokasikan untuk dapil tersebut 5 kursi, maka BPP berjumlah 200.000. Jika ada partai yang memperoleh 200.000 suara atau kelipatannya, maka partai tersebut berhak mendapat kursi, masing-masing 1 kursi tiap kelipatan 200.000. Pemilihan umum ini menyapa kita, ayo song-song dengan gembira. Oleh karenanya, kita harus mengetahui perolehan suara partai, perbandingan terhadap BPP, dan sisa suara. Dalam kasus di mana BPP 200.000, maka jika partai A mendapat suara 230.000 yang berarti 1 kali BPP, maka berarti partai A meraih 1 kursi dan masih memiliki sisa suara 30.000.
Partai B yang hanya mendapat 90.000 berarti tidak memenuhi BPP dan suaranya yang berjumlah 90.000 dihitung sebagai sisa suara. Partai C yang suaranya 410.000, maka ia mencapai 2 kali BPP dan berhak mendapat 2 kursi dengan sisa suara 10.000. Partai D yang suaranya 220.000 berarti mendapat 1 kursi dengan sisa suara 20.000. Sementara Partai E yang mendapat 50.000 suara tidak memenuhi BPP dan oleh karenanya tidak mendapat kursi dan suaranya dihitung sebagai sisa suara. Mari mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Dalam penghitungan tahap kedua, kita harus mengetahui sisa kursi dan sisa suara. Sisa kursi akan dibagikan ke partai yang sisa suaranya tertinggi. Dalam penghitungan pertama diketahui, sisa suara Partai A 30.000, Partai B 90.000, Partai C 10.000, Partai D 20.000, dan Partai E 50.000. Jika sisa kursi hanya 1, maka jatuh ke Partai B. Dengan demikian, 5 kursi yang tersedia di dapil tersebut terbagi kepada Partai A 1 kursi, Partai B 1 kursi, Partai C 2 kursi, dan Partai D 1 kursi. Demikian mekanisme penghitungan suara DPR dan DPRD Pemilu 2014. Semoga rakyat Indonesia mendapatkan wakil-wakil yang berkualitas dan berintegritas.